Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya teman-teman di sini apa ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Apa ada yang tahu teman-teman? Tidak ada. Baiklah, di sini saya akan memberitahukan teman-teman semua apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Di dalam kelompok ini semua anggota kelompok itu harus berinteraksi, jadi harus ada timbal baliknya ya teman-teman. Lalu ada fungsi bimbingan kelompok. Fungsinya itu ada 3. 1 sebagai informasi, 2 pemahaman, 3 pencegahan. Lalu ada tujuan dari bimbingan kelompok. Tujuannya itu 1 mampu berbicara di depan orang banyak, terutama di dalam kelompok kita ini. Lalu yang kedua, belajar menghargai pendapat orang lain. Lalu yang ketiga, bertanggung jawab atas pendapat yang disampaikan oleh teman-teman sendiri. Lalu yang keempat, membahas masalah atau topik yang dirasakan atau menjadi kepentingan bersama. Lalu cara pelaksananya itu, di sini kita diminta untuk secara bebas berbicara, berpendapat, dan mengeluarkan ide-ide atau saran yang ada pada teman-teman semua. Lalu mendengarkan dengan baik apabila ada teman yang lain berbicara, jadi kita harus menghargainya. Lalu mengikuti aturan yang ditetapkan oleh kelompok. Lalu asas yang kita gunakan itu ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, dan kenormatifan. Sebelumnya teman-teman kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalannya nama, terus tuh kira-kira teman-teman sebutkan juga harapan atau cita-cita keinginan teman-teman ke depannya itu seperti apa. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Rena Venesia Batubara. Harapan saya ke depannya, saya bisa menjadi orang yang berguna untuk semua orang, terutama untuk orang-orang yang ada di sekitar saya, untuk orang-orang yang saya sayangi. Selanjutnya sudah. Perkenalkan, saya Sri Sinaga. Saya bercita-cita menjadi guru dan saya ingin membagikan ilmu saya kepada anak-anak yang di pedesaan yang masih kurangnya guru atau tenaga pendidikan di tempat-tempat terpencil. Terima kasih. Lanjut lagi. Perkenalkan, nama saya Rahim Dayabula. Keinginan saya saat ini ingin menjadi lebih berguna dari masa-masa sebelumnya. Kenalkan, saya Rizky Rakatia. Keinginan saya saat ini adalah ingin membagikan kedua orang tua saya dan selalu berbahagia di dunia maupun di akhirat. Perkenalkan, nama saya Claudia Stefani. Keinginan saya saat ini untuk masa yang akan mendatang adalah ingin menjadi versi yang terbaik dari diri saya. Baiklah teman-teman, semuanya sudah kenalkan. Kita akan memulai bimbingan kita. Sebelumnya bimbingan kita ini bersifat rahasia. Jadi di sini kita harus bisa menjaga rahasia ya teman-teman. Hanya ada di kelompok ini saja yang tahu apa pembahasan yang kita bahas ya. Langsung saja pada topik kita akan membahas tentang kenakalan remaja. Teman-teman, apa ada yang tahu apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja adalah sesuatu hal yang menyimpang yang dilakukan individu atau kelompok remaja yang menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Ya benar, ada lagi teman-teman? Tidak ada. Jawaban dari teman kita tadi Sulastri sudah benar. Lalu saya juga akan menambahkan
Nah, kenakalan remaja adalah suatu bentuk aktivitas atau kegiatan atau perbuatan yang melanggar ketentuan dan peraturan hukum. Biasanya kenakalan remaja ini dilakukan oleh anak-anak berusia dari 13 tahun sampai 18 tahun. Lalu teman-teman, apa ada yang tahu jenis-jenis kenakalan remaja itu seperti apa? Belum ada yang tahu? Oh, jelas sih. Contoh. Jenis ya. Contohnya itu kan seperti tawuran, balap-balapan, bolos sekolah, dan lain-lain. Benar. Ada teman-teman lagi yang ingin menambahkan? Tidak ada. Yang dijelaskan oleh Sulastri tadi benar bahwa jenis-jenis kenakalan remaja itu bisa dari tawuran, balap liar, pencurian, terus menggunakan narkoba atau obat-obat terlarang lainnya. Lalu teman-teman, apa ada yang tahu penyebab dari kenakalan remaja itu apa? Biasanya penyebab dari kenakalan remaja itu adalah yang pertama dari keluarga, didikan orang tuanya kurang tegas, tidak mengajarkan hal-hal baik pada anaknya. Dan yang kedua, lingkungan pertemanannya yang sudah lebih dulu terjerumus kepada hal-hal yang nakal. Jadi si A misalnya ikut terjerumus karena temannya tersebut. Benar. Lalu teman-teman yang lain, apa ada yang ingin menambahkan? Ya baik, saya ingin lebih menyimpulkan lagi dari pendapat Raka, memang sudah sangat benar, tapi ingin menambahkan sedikit. Faktornya itu ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan eksternal. Faktor yang disebutkan oleh Raka itu adalah faktor internal, karena keluarga itu memang sangat mempengaruhi sisi dan juga pertumbuhan dari anak tersebut, dan juga dari faktor lingkungan itu eksternal. Nah, faktor lingkungan itu juga membantu dalam anak tersebut menyesuaikan diri. Kalau misalnya dalam dia menyesuaikan diri tersebut, kalau lingkungannya itu negatif, dia akan cenderung ke arah yang negatif, dan juga bisa jadi dari peneguhan atau kepercayaan dirinya itu berkurang. Benar. Lalu Mas? Saya sedikit menambahkan, yaitu bisa juga dari ekonomi keluarga tersebut. Misalkan dia nanti kan bisa menjadi pencuri karena kebutuhan dia tidak terpenuhi. Terima kasih. Apa ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi? Kesimpulan dari penyebab dari kenakalan remaja tadi ada dua faktor. Pertama, faktor eksternal. Nah, di mana faktor eksternal ini faktor dari keluarga. Lalu ada dari pergaulan, ada lingkungan sosial. Kalau faktor internal itu lebih ke diri sendiri, di mana pencarian jati dirinya, pencarian jati dirinya itu bisa dengan terlalu bebasnya mencari, jadi dia tidak terbatas gitu. Nah, lalu pengendalian diri yang lemah itu juga termasuk dari penyebabnya. Lalu apa teman-teman ada yang tahu cara mengatasi kenakalan remaja itu bagaimana? Ya. Baik, menurut saya cara mengatasinya yang pertama yang pastinya mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu yang kedua memilih circle pertemanan yang tepat dan tidak condong ke arah hal-hal yang negatif. Lalu Saya ingin menambahkan dari yang dikatakan oleh saudari Sulastri, yang pertama itu kan ada masalah perekonomian. Nah, anak tersebut juga harus mencari cara yang positif dalam memecahkan masalah yang dia hadapi. Misalnya perekonomian, dia kan terbatas dalam ekonomi. Nah, caranya itu dia harus mengolah lagi hobi yang dia miliki untuk menghasilkan keuntungan dari hobi tersebut. Jadi dia mempunyai jalan bagaimana dia bisa memecahkan keterbatasan atau kekurangan ekonomi yang dia hadapi. Jangan hanya ingin mengambil cara yang singkat dan juga cara yang praktis, tetapi itu merupakan cara yang negatif. Lalu teman-teman ada yang ingin menambahkan? Ya, boleh. Saya ingin menambahkan, yaitu
dengan memberikan pemahaman atau sosialisasi tentang apa nanti dampak dari kenakalan remaja tersebut. Yang kedua itu dengan mencari kesibukan dengan hal-hal yang positif. Benar. Lalu kan ada berapa lagi? Dari pendapat teman semua, cara mengatasi kenakalan remaja itu benar semua. Lalu saya akan menambahkan lagi, yaitu kita harus bisa lebih memberi perhatian atau memberi kasih sayang kepada orang yang terpengaruh dalam kenakalan remaja tersebut. Lalu misalnya kita mempunyai teman yang terpengaruh dalam kenakalan remaja. Nah, kita sebagai temannya itu kita harus mensupport, membantu, memberi pengaruh-pengaruh positif kepada teman kita dan membantu dia untuk melewati masalah-masalah yang dihadapinya. Jadi kita harus mendampingi agar dia bisa merasa berarti aku ada dukungan, berarti aku harus bisa merubah diriku untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Lalu misalnya kita sebagai orang tua, anak kita terpengaruh oleh kenakalan remaja, kita harus bisa lebih membimbing, mengarahkan, lebih memberi perhatian kita kepada anak-anak kita, lalu memberi nasihat juga kepada anak kita, dan mengajak anak kita itu untuk lebih mendekatkan diri ke Tuhan agar dia merasa bahwa dirinya itu berguna, dirinya itu berharga bagi orang-orang sekitarnya. Nah, lalu untuk teman-teman sendiri apa ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada? Baiklah, saya rasa bimbingan kelompok kita pada hari ini sudah cukup. Untuk teman-teman semua terima kasih dan semoga materinya ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Semoga kita semua tidak ada yang terpengaruh oleh kenakalan remaja yang sedang terjadi, yang sering terjadi di lingkungan kita maupun di daerah-daerah kita. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kegiatan bimbingan kelompok kita pada saat ini. Sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa untuk pengakhirannya. Berdoa mulai. Doa selesai. Teman-teman, saya mengingatkan lagi bahwasannya bimbingan kelompok kita ini bersifat rahasia. Jadi yang hanya tahu apa yang kita bahas di bimbingan kelompok ini hanya kita saja yang ada di kelompok ini ya teman-teman. Ya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Itu saja teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Selamat siang. Siang.